Baik, sesuai dengan janjiku di video yang sebelumnya, yang mana aku ngasih tahu ke kamu buku-buku apa saja yang aku harap untuk difilmkan yang versi penulis Indonesia. Dan kali ini aku akan ngasih tahu ke kamu buku-buku yang aku pengen banget difilmin tapi penulisnya itu dari penulis luar negeri. Ini randomly aja ya, jadi nggak ada specifically dari penulis Amerika, penulis Jepang, penulis Thailand gitu nggak ada. Jadi benar-benar penulis yang dari luar Indonesia aja. Sama ya, di sini akan ada 7 judul dan ya udah deh, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke judul yang nomor satu. Nah, di sini tuh ada Illuminated Series karyanya Amy Kaufman dan juga Jay Kristoff. Meskipun aku baru baca dua judul pertamanya aja ya, yaitu Illumina dan juga Gemina, karena emang dua judul ini aja sebenarnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aku kurang tahu kalau untuk judul yang ketiga dan keempat ini tuh udah diterjemahin apa belum, tapi kayaknya belum. Jadi ya kayak gitu sih. Dan di sini alasan aku pengen banget untuk buku ini segera diterjemahkan, difilmkan itu adalah karena grafisnya yang benar-benar keren banget sih. Karena hanya dengan modal baca kita tuh bisa merasakan kalau kita tuh lagi nonton film. Gimana kalau kita nonton filmnya beneran gitu ya kan. Jadi kayak eh kita udah kebayang-bayang banget gimana cara memvisualisasikannya ketika kita baca novelnya. Jadi ya aku tapi berharap juga sih ya kalau novelnya nggak flop. Jadi karena kadang tuh ada ya novel yang bagus banget tapi giliran di filmnya jadi jelek gitu kan. Cuman ya ya udahlah ya. Apalagi aku jujur cukup suka dengan genre science fiction kalau untuk film. Jadi aku pikir kayaknya bakalan oke untuk Illuminated series ini difilmkan. Selanjutnya yaitu Atlas Emerald karyanya John Stephens. Ini aku pernah review, mungkin kamu bisa cek di kanan atas, klik-klik gitu kan. Dan ini Atlas Emerald ini tuh sedikit mirip vibe-nya dengan Bumi series. Apalagi tokoh utamanya juga ada tiga orang gitu kan. Cuman menurut aku tuh kayak keren aja gitu. Vibe-nya tuh kayak petualangan, terus ada dunia-dunia yang tidak kasat mata, terus kemudian setting tempat yang juga cukup megah ya. Jadi kayak aku tuh kayak ini tuh apa ya? Menurut aku bener-bener starter pack banget lah ya untuk anak-anak yang mulai belajar baca novel fantasi tapi di luar negeri tuh kan. Karena karena tokoh-tokohnya juga anak-anak, jadi kayak wow, bener-bener kayak anak-anak gitu, paham gak sih? Kayak aku nggak tahu ya, filmnya tuh bakalan kayak gimana. Cuman aku tuh membayangkannya kayak sesuatu yang wow gitu loh, paham gak sih? Kayak film apa ya kalau kayak gini ya? Jujur aku nggak nonton Harry Potter, jadi aku nggak tahu juga Harry Potter kayak apa. Cuman ya aku akan mengajukan judul yang ini untuk segera difilmkan. Untuk judul yang ketiga yaitu Misteri London Eye karyanya Siobhan Daud. Akhirnya aku mau mention novel ini lagi setelah sekian lama karena ini jadi best book aku di tahun 2022 dan aku tuh mikir aja gitu kan kalau difilmin kayaknya bakalan keren banget, apalagi ini setting tempatnya di London. Aku tuh jujur suka aja dengan hal-hal yang berbau London dan juga English English British gitu. Dan aku pikir kayaknya bakalan keren. Jujur aku nggak tahu sebenarnya ini setting tempatnya ada di London atau bukan ya. Tapi seingat aku Sio Bandot itu orang British, jadi ya harusnya di London sih. Cuman aku balik lagi ya, karena novel ini tuh menceritakan tentang misteri gitu, terus kemudian tokoh-tokohnya tuh mungkin kurang meyakinkan ya. Kalau dari secara visual, aku tuh bisa membayangkan gitu kalau tokoh-tokohnya itu kurang meyakinkan rupa dan tampangnya gitu. Cuman otaknya keren banget sih, gila. Apalagi di sini ada teori-teori tentang paradoks juga, terus ada teori Coriolis or something like that. Aku juga agak lupa. Tapi intinya keren banget dan plot twistnya juga keren gitu. Jadi ini kayaknya bakalan laku deh kalau jadi film. Cie. Kayak yang tahu aja. Oke, untuk yang nomor 4 ini ada The Strange Library karyanya Haruki Murakami. Meskipun itu cuma novela sebenarnya sih. Jadi pendek banget, kayaknya nggak nyampe 100 halaman seingat aku. Cuman cukup meninggalkan kesan yang merinding dan bikin mikir, bikin nggak bisa tidur juga. Apalagi ilustrasi-ilustrasi di dalamnya tuh juga cukup absurd, aneh, kontras warnanya tuh kayak nggak nyambung, nggak jelas gitu. Cuman cukup bikin sensasi yang nggak enak juga gitu di pikiran. Jadi aku mikir kayaknya
Haruki Murakami semua judulnya kayaknya bakalan cocok kalau difilmin. Ya meskipun aku nggak banyak baca sih ya dari Haruki Murakami, cuman The Strange Library ini tuh bener-bener ngena di aku. Apalagi endingnya yang wow apaan sih gitu, yang bener-bener bikin merinding. Selanjutnya yaitu Follow Me Back karyanya Evie Geiger, dan ini jujur cukup keren juga sih kalau divisualisasikan karena memasukkan unsur media sosial, terus kemudian ada idol-idol juga. Jadi kayaknya Gen Z dan K-popers bakalan seneng banget kalau ada film ini karena mungkin relate juga ya dengan kehidupan di dunia nyata gitu kan. Kalau untuk di K-pop fan mungkin kita tuh menyebutnya yang lebih akrabnya tuh sebagai sasaeng fan ya enggak sih? Karena novel ini tuh juga bercerita seperti itu. Dan cukup keren sih karena biasanya novel penulis luar ini apalagi novel penulis barat ya bisa dibilang kayak gitu yang menyajikan cerita yang seperti sasaeng fan dan juga K-pop idol gitu ya. Pokoknya keren banget sih. Selanjutnya yaitu adalah Asrama karyanya Muhammad Fatrim yang aku nggak tahu sebenarnya ya apakah ini ada filmnya versi bahasa Indonesia atau enggak atau remake gitu aku nggak tahu. Cuman aku bisa yakinkan banget kalau Asrama ini tuh bener-bener horor yang dapat gitu lah ya. Apalagi ini setting tempatnya di ya asrama gitu kan. Dan beberapa plot twist juga dimunculkan di dalam novel ini dan pokoknya ketika sepanjang membaca tuh kayak vibe-nya tuh jadi lo berubah gini gitu. Tiba-tiba kan tuh kayak kita mendapati vibe-vibe yang menyenangkan, terus tiba-tiba kayak loh kok gini sih gitu. Kok gininya tuh maksudnya tiba-tiba dia tuh jadi serem, terus jadi merinding. Jadi kayak berubah 180 derajat dan itu kayaknya bakal seru banget kalau dijadikan film gitu kan. Apalagi di sini ada scene yang cukup horor juga yang menampilkan sosok-sosok yang ya begitulah kalian bisa baca sendiri. Oke, ini adalah judul yang terakhir yaitu Bliss Bakery Series karyanya Catherine Littlewood. Meskipun aku baru baca judul yang pertama sih ya dan sampai sekarang belum dilanjut baca yang kedua, tiga, empat, dan lima dan seterusnya. Cuman aku bisa bilang ini emang salah satu bukan film, novel yang emang apa ya? Kalau dijadikan film tuh targetnya tuh anak-anak banget gitu paham gak sih kayak semacam Disney terus semacam apa ya yang pokoknya yang fantastikal kayak Home Alone gitu loh paham gak sih kayak yang targetnya tuh memang para remaja-remaja teen lead remaja-remaja teen lead pokoknya para remaja gitu lah ya atau mungkin dewasa juga bisa sih cuman ini emang karena banyak makanan gitu kan jadi mungkin anak-anak terus mungkin remaja tuh bakalan kayak enjoy untuk melihat filmnya gitu paham gak sih jadi ya semoga aja ada filmnya karena ini banyak banget ide-ide yang lucu dan menarik dari novel yang satu ini. Oke, ini sedikit ngos-ngosan ya. Mungkin kalian agak nyadar kalau aku ngomongnya ngos-ngosan karena ini aku juga sembari membuat video yang lain. Dan yap, sepertinya segitu aja ya untuk outro-nya. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi soalnya. Jadi itu dia tadi 7 judul novel yang ditulis oleh penulis luar negeri yang aku harap juga akan difilmkan. Sekali lagi kalau kamu punya rekomendasi atau mungkin punya saran lain nih yang bisa kamu ajukan tuh pingin difilmkan gitu lah ya bisa banget tulis di kolom komentar dan sekalian juga aku tuh mencari rekomendasi novel-novel yang menurut kamu bagus banget sampai kamu tuh pingin untuk difilmkan. Oke, terima kasih banyak banget buat yang sudah nonton dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.